Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup untuk kita angkat menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Besar harapan kami saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Di dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini, kembali kami akan mengangkat satu renungan yang menarik, yang kali ini berjudul Iman Jenis Ini Harus Dimiliki. Nas firman Tuhan terambil dari surat Yudas, pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas firman Tuhan ini ditulis oleh murid Yesus, salah satu muridnya yang bernama Yudas ya. Dan dalam hal ini Yudas bukanlah Yudas Iskariot. Karena memang ada ayat yang juga memberikan catatan bagi setiap pembacanya. Untuk menunjukkan kepada setiap kita bahwa ia adalah Yudas yang bukan Iskariot. Biasanya nama Yudas itu identik dengan si pengkhianat ya, Yudas Iskariot. Sehingga akhirnya setiap kali kita mendengar kata Yudas, kita lantas berpikir dengan konotasi negatif ya. Bahkan mungkin banyak di antara saudara yang tidak punya anak yang bernama Yudas. Mungkin karena saudara takut bahwa nantinya anak saudara akan menjadi pengkhianat seperti Yudas Iskariot. Padahal sebenarnya nama Yudas itu bagus ya. Yudas itu kan adalah transliterasi dari bahasa Ibrani, nama Juda atau Yehuda, ya. Dia mengalami transliterasi ke dalam bahasa Yunani menjadi Yudas, ada tambahan S di belakangnya, sama seperti Yesus juga. Yehoshua ditambah S jadi Yesus, mengalami transliterasi. Jadi kalau saudara mau memberi nama anak saudara Yudas itu sebenarnya tidak masalah ya. Artinya pun bagus, saudara ya. Nah, kita kembali kepada apa yang akan kita bahas kali ini. Iman apakah yang harus kita miliki seperti yang ditulis di dalam Yudas 1 ayat 3 ini? Kita diajar untuk berjuang mempertahankannya. Ada beberapa iman ya di dalam kehidupan kita. Ada beberapa kepercayaan. Ya, level, buat saya itu level ya. Yang pertama, iman yang sangat biasa. Iman universal. Yakni iman yang meyakini bahwa Tuhan itu ada. Ya. Iman ini bersifat universal, saudara ya. Siapapun saudara, apapun keyakinan saudara, tentu saudara meyakini bahwa Tuhan itu ada. Ya. Dan untuk kita meyakini Tuhan ada itu biasa. Yakobus 2 ayat 19 berkata, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi kalau kita percaya ada Tuhan dan Tuhan itu Esa, itu biasa. Walaupun itu baik dikatakan di dalam firman ini. Tetapi itu biasa saja. Ya. Dan mempercayai keberadaan Tuhan itu tandanya bahwa saudara memiliki iman yang standar ya. Saudara bukanlah seorang ateis ya. Saudara percaya akan adanya Tuhan. Nah, iman yang biasa ini akan naik level menjadi iman yang benar. Ya, iman yang benar itu ialah iman yang mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menebus dan menyelamatkan setiap kita yang berdosa ini. Itu iman yang benar.
Ya, iman yang benar sedikit lebih tinggi levelnya daripada iman biasa, saudara ya. Mempercayai Tuhan itu ada, baik. Tetapi mempercayai Tuhan yang benar, yang hidup, yang berkuasa di dalam Yesus Kristus, itu baru iman yang benar. Nah, setelah iman yang benar, ada yang namanya iman yang besar. Iman yang besar, saudara ya, iman yang besar. Iman itu bertumbuh dari kecil seperti biji sesawi. Tetapi kemudian biji sesawi itu akan menumbuhkan sebuah pohon yang sangat besar, saudaraku, yang tingginya 3 meter. Jadi biji sesawi di sini jangan salah tanggap ya, itu bukan sayur sawi. Ya, biji sesawi itu bukan sayur sawi, saudara ya. Tidak mungkin Yesus memberikan perumpamaan kalau sereceh itu ya. Biji sesawi di sini sebenarnya adalah pohon sesawi yang tingginya bisa 3 meter. Bahkan banyak kali burung-burung itu membuat sarang di atasnya. Ya. Jadi Yesus berkata, kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal hatinya tidak bimbang, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau meminta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, itu adalah ayat lanjutan dari penjelasan mengenai iman seperti biji sesawi. Ya. Nah, saudara, saya bertanya kepada saudara dulu. Iman yang besar ini, yang meyakini satu hal, dan kemudian hal yang kita yakini itu terjadi, bukankah itu adalah iman yang banyak kali kita inginkan, kita alami dalam hidup ini? Dan bukankah iman seperti ini yang banyak kali diajarkan di gereja-gereja, ketika kita yakin, bahkan kita memperkatakan akan janji Tuhan, maka kita akan beroleh apa yang Tuhan janjikan atau apa yang kita imani di dalam doa kita. Betul nggak? Itu tidaklah salah sebenarnya ya. Tidaklah salah, semuanya baik. Yesus berkata, yang membuat ini jadi tidak salah adalah Yesus berkata, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, maka apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Ya. Jadi kalau kita minta dan berdoa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Nah, pengajaran seperti ini adalah biasanya menjadi pengajaran doa soal iman, ya. Tetapi iman yang besar seperti ini, apakah iman yang baik? Ya, baik tentunya. Tetapi saya mau katakan bahwa ini bukan level tertinggi atau level iman yang dewasa di dalam kekristenan. Di dalam perjalanan setiap orang percaya, iman yang besar ini biasa saja sebenarnya. Tetapi ya, dalam pandangan orang-orang hari ini luar biasa. Banyak orang-orang yang bersaksi di gereja bahwa mereka mengimani, mereka bisa bangun rumah. Dan Tuhan memberkati pekerjaan mereka sehingga mereka bisa membangun rumah. Ada yang mengimani, mereka bisa pergi ke luar negeri jalan-jalan. Ketika mereka mengimaninya, mereka mendapatkannya. Nah, mereka bersaksi di gereja dan seolah-olah berkata bahwa, wah, Tuhan mengasihi aku. Ada lagi yang mengimani bahwa aku bisa membeli segala sesuatu yang mewah, yang diinginkan hati, entah itu mobil, entah itu segala macam yang dirindukan atau diidam-idamkan, didambakan. Dan mereka mendapatkannya. Atau bahkan mereka minta keturunan. Seperti kami juga 4 tahun belum menerima anak, kami berdoa kepada Tuhan sampai akhirnya Tuhan memberikan kami anak keturunan. Ya, itu tidak lantas berarti bahwa iman kami sudah pada mentok pada puncak iman sejati. Tidak, itu iman yang biasa saja. Iman ini iman yang besar memang. Yesus pernah mengatakan hal ini kepada seorang perempuan Sirofenisia ketika perempuan ini memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi Yesus kemudian seperti menolak. Aku diutus bukan untuk, aku diutus hanya kepada pokoknya keturunan Israel.
ya, tidak patut memberikan roti yang harusnya diberikan kepada anak tuh lalu diberikan kepada anjing, tidak patut. Itu adalah kata-kata yang kasar sebenarnya, saudara ya. Tidak enak didengar. Tetapi perempuan ini tidak menyerah. Dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan anaknya. Ada iman yang besar tuh seperti ini. Kemudian iman yang cukup membuat Tuhan heran ialah ketika ada seorang perwira di Kapernaum ya, yang memohon kesembuhan bagi salah satu bawahannya. Sementara bawahan itu tidak ia bawa bersama dengan dia. Ia berkata, Tuhan cukup ucapkan sepatah kata saja ya kepadaku, dan aku percaya hambaku itu pasti sembuh. Nah, Tuhan Yesus heran. Ini iman yang besar. Kalau sampai membuat Tuhan Yesus heran itu adalah extraordinary, saudara. Itu bukan iman yang biasa. Karena ini orang bukan orang Israel, bukan keturunan Yahudi. Baik perempuan Sirofenisia maupun perwira Kapernaum, mereka adalah orang goyim ya, orang bukan orang Yahudi, bukan berdarah Yahudi, bukan orang Israel intinya, tetapi mereka punya iman yang besar seperti itu. Tetapi mendapatkan hal yang seperti itu sebenarnya bukanlah iman sejati. Bukan ini yang saya maksud yang harusnya kita miliki. Walaupun ya boleh-boleh saja. Hanya saja kebanyakan orang percaya hari ini mentok sampai iman yang seperti itu. Mereka pikir bahwa mereka punya iman bisa mendapatkan ini itu, segala hal di dunia ini adalah hal yang luar biasa. Tetapi itu belum. Ya, di dalam Perjanjian Lama ada sebuah doa yang sangat terkenal ya. Yakni doa Yabes. 1 Tawarik 4 ayat 10 berkata, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan ayat di bawahnya selanjutnya, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ini adalah iman yang besar. Tetapi Tuhan memberikan jawaban itu karena latar belakang Yabes itu juga mengalami kesakitan dalam hidupnya. Dia penderita. Dan Tuhan tahu memberikan perlakuan atau treatment kepada orang seperti ini. Karena ia bersungguh-sungguh Tuhan membelas kasihani ia. Mungkin saja saudara adalah dari keluarga yang tidak nyaman dalam hidupnya di masa lalu. Saudara tumbuh dari keluarga yang susah, dan ketika saudara ikut Tuhan, apa yang diinginkan hatimu diberikan oleh Tuhan. Tapi tidak lantas itu adalah finalnya. Bahwa kehidupan rohanimu itu sudah pada puncaknya. Tidak, saya katakan itu masih iman yang biasa. Mari naik level kepada iman yang selanjutnya, yaitu iman yang sejati. Ya. Iman yang sejati bagi saya itu begini. Ketika kita memiliki iman yang benar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menebus dan menyelamatkan kita dari maut, dan iman itu diikuti dengan yang namanya pertumbuhan seperti layaknya biji sesawi tadi. Mengalami progres pertumbuhan. Progres pertumbuhan dari hari ke hari. Iman yang sejati itu seperti itu. Sehingga iman itu akan membentuk karakter daripada Kristus itu di dalam hidup kita. Ini baru iman yang sejati. Sehingga genaplah apa yang Yesus katakan. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari biji sesawi, saudara bertumbuh. Istilahnya dari perumpamaan biji sesawi itu, saudara diibaratkan seperti benih yang jatuh di tanah yang baik. Saudara bertumbuh. Dan kemudian ketika saudara bertumbuh, saudara menjadi dewasa. Saudara mengeluarkan dahan, ranting, dan kemudian saudara mengeluarkan buah. Sehingga Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya. Di renungan sebelumnya juga kita membahas mengenai perumpamaan tentang gandum. Gandum dan lalang itu sukar dibedakan. Tapi ketika mereka bertumbuh bersama, gandum itu akan mengeluarkan bulir-bulir yang kekuningan, kecoklatan. Menandakan bahwa ia adalah gandum dan bukan lalang. Dari buahnya lah kamu akan dikenal. Jadi kehidupan Kristen yang memiliki iman yang sejati ialah mereka berkarakter Kristus di dalam kehidupannya.
Ini penekanannya. Bukan soal kaya miskin, bukan soal pencapaian hidup, bukan soal kamu punya rumah mewah, kamu punya mobil mahal, kamu punya gadget apapun. Bukan soal itu. Tetapi soal iman yang sejati itu. Ya, saudara perhatikan di dalam perjalanan umat Tuhan mengikuti Tuhan di padang gurun. Apakah mereka kaya? Mereka kaya, mereka dibekali dengan emas. Mereka dibekali dengan segala macam kain lenan. Perhiasan-perhiasan diberikan oleh orang Mesir. Mereka kaya. Tetapi mereka tidak bisa membelanjakan kekayaan mereka di padang gurun. Karena di sana tidak ada mall, tidak ada pasar. Tempat berjual beli itu tidak ada di padang gurun. Jadi dalam perjalanan mereka mengikuti Tuhan, awalnya mereka semangat. Tetapi di tengah perjalanan mereka kecewa ikut Tuhan. Karena mereka yang keluar dari tanah Mesir, mereka yang menerima janji itu. Di tengah perjalanan mereka tidak mendapati apa yang mereka janji yang mereka terima itu, mereka nggak mendapatinya secara instan. Mereka harus menunggu waktu yang lama dan begitu banyak orang-orang yang tidak sabar. Sampai sebagian besar orang-orang yang keluar dari Mesir itu mati di padang gurun dan mereka tidak ada satupun yang bisa mencapai ke tanah perjanjian. Kecuali kalau tidak salah itu Yosua. Bahkan Musa pun hanya bisa melihat dari kejauhan akan janji itu. Tapi apakah Musa tidak berkenan di hadapan Tuhan? Dan apakah orang-orang Israel yang mencapai tanah perjanjian itu adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Jawabannya bisa iya. Tapi juga bisa tidak. Tergantung saudara melihat dari sudut pandang yang mana. Kalau saudara pikir bahwa orang-orang Israel yang memperoleh janji itu adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang diperkenankan Tuhan. Saudara masih agak kurang tepat. Yang benar ialah saudara harus melihat gambar yang paling utuh itu ialah ini. Bukan soal menerima janjinya. Itulah sebabnya Musa itu masih tetap dipandang sebagai nabi terbesar bagi orang Yahudi. Ya, keintiman kedekatannya dengan Tuhan, sekalipun ia tidak masuk ke tanah perjanjian, itu tidak lantas bahwa Musa itu kecil di mata Tuhan. Tidak. Justru Musa tahu esensi yang sejati di dalam perjalanan bangsa Israel itu. Apakah itu, saudaraku? Bukan soal menerima rumah yang tidak dibangun. Bukan soal menerima kebun anggur yang tidak ditanam. Bukan soal menerima tanah yang limpah dengan susu dan madu. Bukan soal itu. Bukan soal kemenangan atas musuh-musuh. Di padang gurun, Musa menyadari satu hal yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang Israel. Yang tidak dilihat oleh kebanyakan umat Tuhan pada masa itu. Fokus umat Tuhan pada masa itu adalah soal pencapaian, apa yang mereka bisa dapatkan selagi mereka hidup, apa yang mereka bisa raih bagi diri mereka. Seperti kebanyakan dari kita. Kita selalu memandang bahwa hamba Tuhan yang sukses itu ialah hamba Tuhan yang bisa dilihat dari Instagramnya. Kalau mereka jalan-jalan ke luar negeri pakai outfit mahal, mengenakan mobil mewah, suka gimana punya anak-anak yang terdidik sekolah tinggi-tinggi, lalu kita anggap bahwa mereka adalah hamba Tuhan yang berhasil, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, keliru. Iman yang sejati itu bukan soal pencapaian. Tetapi Musa sadar satu hal. Ia berjalan bersama dengan Tuhan. Sementara saudara pikir bahwa harta perjanjian kita ikut Tuhan itu adalah tanah perjanjian. Musa memandang bahwa harta terbesarnya itu ialah Tuhan itu sendiri. Ini yang tidak pernah dilihat oleh orang. Saudara masuk surga nanti saudara pengen apa sih?
pengen jalan emas, di mana saudara bisa melihat wajah saudara di atas jalan itu, melihat pantulan wajahmu di atas jalan emas itu, atau melihat pantulan wajahmu di pintu gerbang permata dan kristal. Keindahan-keindahan itukah yang saudara inginkan dan saudara anggap itu pencapaian? Yang membuat semuanya indah itu ialah Tuhan. Bahkan padang gurun yang tidak nyaman sekalipun, itu indah asal kita berjalan bersama Tuhan. Apa kesulitan hidup saudara sekarang? Apakah saudara iri melihat pencapaian tetanggamu punya mobil baru, saudara masih pakai sepeda motor? Lalu saudara tidak mengucap syukur? Saudara keliru ketika memandang itu adalah pencapaian. Itulah level rohani, tidak. Tapi ketika saudara berjalan bersama Tuhan setiap hari, dan saudara memandang bahwa saudara bersyukur memiliki Tuhan yang berjalan bersama engkau, yang menuntun engkau setiap hari. Bahkan ketika engkau memakan makanan yang sederhana, engkau mengucap syukur dan engkau merasa bahagia. Tuhan, asal ada engkau, aku bersyukur. Saudara menemukan yang namanya harta terbesar di dalam hidupmu, yaitu Tuhan itu sendiri. Inilah iman sejati, saudaraku. Iman sejati seperti ini akan bertahan melalui baik itu kesusahan maupun kemenangan. Ketika ia susah, ia percaya, bersyukur kepada Tuhan. Ketika ia menang, ia tidak takabur atau menjadi sombong dan meninggalkan Tuhan. Ia tetap merendahkan diri dan berkata bahwa semuanya ini karena Tuhan. Iman sejati itu tidak peduli apakah kita punya atau tidak punya. Ayub, ia pernah merasakan kelimpahan. Tapi Ayub juga pernah merasakan bagaimana diproses dengan cara menyakitkan. Tetapi Tuhan membuktikan kepada iblis, inilah kesejatian iman yang dimiliki Ayub. Bahkan ketika ia kaya sekalipun, ia setiap hari tetap membawa persembahan untuk memohon pengampunan Tuhan kalau anaknya berdosa dan dia juga berdosa. Ia sangat-sangat rendah hati. Bahkan ketika ia juga mengalami habis sama sekali penderitaan yang ia alami, ia tetap memuliakan Tuhan dengan mulutnya, dengan bibirnya. Inilah iman yang sejati, saudara. Saudara, saya pernah teringat membaca firman di dalam Alkitab ya, bahwa kalau Tuhan tidak mempercepat waktunya, mungkin tidak akan ada yang selamat. Dunia ini semakin hari semakin jahat, ada begitu banyak godaan. Banyak orang percaya yang hari-hari ini berguguran imannya. Dan Yudas 1 ayat 3 tadi mengajarkan kita untuk berjuang mempertahankan iman kita. Apa yang kita pertahankan? Kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Kemurnian kita di hadapan Tuhan. Ketulusan kita di hadapan Tuhan. Saya percaya, saudaraku, hari-hari ini pun saya digoyang iman saya. Ada begitu banyak godaan silih berganti. Karena pada hakikatnya natur saya adalah daging. Saya ini dosa. Saya mempunyai keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan, kesombongan hidup. Tetapi Tuhan hari demi hari mengajar saya untuk kembali bertobat setiap hari, kembali kepadanya. Sehingga saudaraku, mari kita selidiki hati kita. Apakah kita memiliki iman sejati yang berkenaan dengan karakter, kesetiaan, dan memandang bahwa harta kita hanyalah Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus kiranya memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau mengasihi kami dan kami meresponi kasih-Mu dengan cara mempertahankan dan berusaha dengan berjuang menjaga kesucian hidup kami, iman kami, karakter kami yang bersih di hadapan-Mu Tuhan. Tolong kami Bapa, karena kami sadar kami tidak akan pernah mampu dengan kekuatan kami. Bapa, tuntun kami setiap hari, supaya kami boleh mengalami kasih dan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami boleh menghidupi kebenaran firman-Mu hari demi hari. Sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui setiap buah-buah kehidupan kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.